Kehidupan yang berat bukan hal yang mudah untuk dilalui. Apalagi dengan beban hidup menjadi tulang punggung keluarga. Walau masalah terus berdatangan, tetapi satu hal yang membuat kita terus berusaha adalah kebahagiaan keluarga. Inilah yang terjadi dalam film yang berjudul Miss View. Film yang banyak mendapat simpati penonton karena alur cerita yang mengharukan. Kisah bermula dari hidupan seorang kakak adik bernama Jing Hao dan adik perempuannya Jing Tong. Mereka hidup di kontrakan kecil di tengah kota Huangxiang, di Cina. Mereka hidup sendiri tanpa orang tua karena telah meninggal dunia. Adiknya Jing Tong mengidap penyakit turunan yang membuat tubuhnya semakin memburuk. Dokter menyarankan agar adiknya Jing Tong untuk segera dioperasi sebelum berusia 8 tahun. Jika lebih dari umur itu, maka kesehatan adiknya tidak akan tertolong lagi. Kakaknya yang mendengar itu terus berusaha mencari cara agar mendapatkan uang yang banyak. Pekerjaannya sebagai tukang servis handphone tidaklah cukup untuk membiayai operasi adiknya. Suatu malam, Jing Hao ditelepon temannya bernama Tao. Ia diminta untuk datang ke gudang tempat kerja temannya. Di sana terdapat tumpukan handphone rusak yang tidak terpakai dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Sang pemilik ditangkap oleh polisi karena kasus penggelapan ekspor barang. Temannya Tao meminta Jing Hao untuk membelinya dan diperbaiki untuk dijual kembali. Mendengar itu, Jing Hao meminta laporan kontrol kualitas barang untuk dicek apa saja kerusakan handphone itu. Dengan keahlian yang Jing Hao miliki, ia berusaha mencoba untuk bisa memperbaiki handphone itu. Akhirnya usahanya membuahkan hasil, ia berhasil membuat handphone itu kembali berfungsi. Jing Hao lalu mencari uang pinjaman untuk membeli semua handphone rusak itu dari gudang. Ia memertaruhkan tokonya untuk jaminan. Kemudian ia pergi ke pasar untuk mengetahui pasaran harga handphone bekas. Dan wow, hasilnya lebih dari yang dibayangkan. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa mengoperasikan adiknya dan mendapatkan kehidupan yang layak. Namun berita buruk pun muncul, pemerintah melarang adanya penjualan handphone bekas dan palsu. Alasannya dikarenakan dapat merugikan pendapatan negara. Kabar ini pun sangat menamparkan wajah Jing Hao. Jing Hao yang sudah mengeluarkan banyak tenaga dan uang, harus memutar otak untuk segera mencari solusi. Ketika Jing Hao melihat di belakang handphone itu, terdapat nama perusahaan pembuatnya. Jing Hao lantas bergegas menemui CEO perusahaan bernama Pak Ling untuk menawarkan suku cadang beserta laporan potensi keuntungan bagi mereka. Namun Pak Ling itu menolak karena meragukan Jing Hao yang hanya seorang anak baru gede. Ia juga tidak percaya jika ia mampu untuk bisa lulus dalam tes uji kualitas kontrol mereka. Jing Hao tidak putus asa dan ia ingin membuktikan jika keseriusannya bukan omong kosong. Akhirnya Jing Hao selesai membuat laporan suku cadang dan melakukan tes uji kualitas kontrol. Secercah harapan muncul, tes uji kualitas kontrol dinyatakan lulus. Jing Hao lalu kembali menemui Pak Ling untuk menagih janjinya, namun ternyata ditolak. Jing Hao tidak menyerah dan mencoba membujuk direktur perusahaan yaitu Pak Zhao. Padatnya jadwal Pak Zhao membuatnya tidak memiliki waktu untuk meladeni Jing Hao dan memilih pergi ke stasiun kereta. Jing Hao lalu mengejar mati-matian hingga ia menabrak pengendara lain. Tidak peduli dengan lukanya, ia terus berlari menuju stasiun dan bertemu dengan Pak Zhao lagi. Pak Zhao pun terkesan dengan ambisi Jing Hao dan menerima tawarannya. Namun Pak Zhao memberikan syarat cukup sulit, di mana Jing Hao harus memperbaiki semua handphone rusak sendiri dan tidak ada uang muka untuk ia menjalankan proyeknya. Jika Jing Hao gagal, ia tidak akan mendapatkan uang sepeser pun dari usahanya. Setelah itu Jiang Hao harus kehilangan tokonya karena tidak bisa melunasi hutangnya. Ia juga harus rela menjual skuter kesayangannya dan melamar kerja sebagai pembersih kaca gedung pencakar langit. Hasil uang itu akan digunakan Jiang Hao untuk biaya sewa pabrik dan gaji para pekerja. Dibantu Pak Liang,
teman Jiang Hao dari panti jompo, mereka pun menyiapkan pabriknya. Kemudian Jiang Hao dan Pak Ling merekrut pekerja dari orang-orang yang memiliki keahlian dalam dunia elektrik. Tetapi orang-orang ini memiliki keunikannya sendiri. Mulai dari Wang Chunmei yang agak tuli, Zhang Longhao mantan pidana, Liu Hengzi dan Zhang Chao si penghuni warnet, serta Pak Zong dan kawan-kawan orang tua dari panti jompo. Akhirnya tim Jing Hao sudah lengkap dan mereka siap untuk memulai dunia baru. Belum berakhir, Jing Hao harus menghadapi masalah dari para pegawainya. Mulai dari Zhang Chao yang berhenti bekerja dan memilih tim gamenya, dan komplotan dari tempat kerja Wang Chunmei dulu yang membuat rusuh tempat kerja Jing Hao. Namun masalah itu pun dapat diselesaikan dengan kesadaran dan kerjasama tim Jing Hao. Dalam pernikahan Liu Hengzi yang meriah, Zhang Chao kembali menemui Jing Hao untuk meminta maaf. Jing Hao memaafkan dan kembali memperkerjakan Zhang Chao lagi. Setelah acara pernikahan usai, Jing Hao dan adiknya Jing Tong kembali pulang ke kontrakan. Saat mereka membuka pintu, ternyata kunci pintu tidak bisa digunakan. Pemilik kontrakan meminta Jing Hao untuk melunasi kontrakan 3 bulan yang lalu untuk bisa kembali dan mengambil barang-barangnya. Jing Hao yang kebingung membawa adiknya pergi dari sana. Jing Hao yang tidak tega melihat adiknya yang merasa lelah lalu membawanya ke tempat panti jompo, di mana Pak Liang bekerja. Jing Hao ingat jika temannya Tao yang menawarkan telepon bekas dulu pernah meminjam uangnya. Jing Hao lalu menelponnya namun tidak kunjung diangkat. Jing Hao dengan perasaan bercampur aduk lalu mencarinya ke pabrik tempat kerjanya hingga ke tempat judi yang biasa dia datangi. Ternyata benar, Tao sedang asyik bermain di sana. Jing Hao yang sangat marah menyeret Tao dan meminta dia mengembalikan uangnya. Jing Hao sangat kecewa karena Tao berbohong meminjam uang untuk berobat ibunya malah digunakan untuk judi. Setelah ia mendapatkan uangnya dan dibantu Pak Liang, akhirnya Jing Hao dapat mengambil kembali barang-barangnya dari kontrakan. Jing Hao dan adiknya terpaksa tinggal di dalam pabriknya. Saat melihat adiknya tertidur dengan air mata yang menetes, Jing Hao ikut merasa sedih. Ia harus lebih bekerja keras lagi demi bisa menyelesaikan proyek besarnya. Siang dan malam ia lalui dengan terus bekerja. Hanya ada satu alasan yang membuat Jing Hao melakukan ini, yaitu keinginannya melihat adiknya dapat sembuh dari penyakit. Di saat mereka beristirahat, adik Jing Hao bertanya apakah ia akan segera mati. Jing Hao meyakinkan adiknya jika ia bisa sembuh dan menjadi anak yang sehat dan pintar. Dengan memeluk erat adiknya, Jing Hao meneteskan air mata dengan harapan besar usahanya dapat berjalan lancar. Pada suatu malam, adik Jing Hao membangunkan Jing Hao. Ia mendengar suara berisik dari luar pabrik. Merasa penasaran, Jing Hao lalu menuju keluar dan memergoki barang handphone dicuri oleh orang. Pencuri itu pun segera menginjak gas dan pergi dari sana. Jing Hao tidak bisa merelakan barangnya dicuri lalu mengejarnya hingga ia harus berkelahi di dalam truk. Perkelahian itu pun berakhir dengan Jing Hao dan salah satu pencuri itu terjatuh ke jalan raya. Tidak disangka, jari Jing Hao mengalami patah tulang. Dari kejauhan terlihat adiknya berjalan sempoyongan menghampiri Jing Hao. Terlihat ia hanya memakai sandal sebelah saja menunjukkan ia telah berlari karena mengkhawatirkan kakaknya. Melihat kakaknya bersimbah darah dan luka, membuat adiknya merasa sangat sedih. Jari Jing Hao yang terluka membuatnya semakin sulit dalam bekerja, sehingga ia tidak sengaja menjatuhkan kaleng saat bekerja menjadi pembersih kaca gedung. Ma Yae atasan di tempat kerjanya melihat luka di jari Jing Hao dan memarahinya habis-habisan. Ma Yae tidak ingin jika temannya tewas terjatuh terulang kembali, karena memaksakan kondisi tubuhnya yang sakit untuk tetap bekerja. Jing Hao terpaksa melakukan ini, karena ia harus menghidupi adiknya dan pabriknya. Ma Yue yang kesal, memberikan upah lebih kepada Jing Hao, dan memintanya untuk angkat kaki dari tempat kerjanya. Kabar buruk datang lagi dari pemilik sewa tempat pabrik yang menginginkan Jing Hao untuk pergi dari sana. Jing Hao yang telat membayar sewa dan berbagai masalah di tempat kerjanya membuat pemilik sewa pabrik marah.
Jing Hao yang tidak memiliki pilihan lain pun pergi di tengah terjangan hujan lebat. Jing Hao menghentikan mobil Pak Ling dan meminta pertolongannya untuk meminjamkan uang. Seperti biasa, Pak Ling memandang remeh Jing Hao dan enggan meminjamkan uangnya. Ia menegaskan jika sejak awal dirinya dan Pak Zhao tidak punya harapan besar kepada Jing Hao. Harapan yang pupus membuat Jing Hao keluar dari mobil dan menuju ke tempat sekolah adiknya. Dari kejauhan adiknya melihat kakaknya berjalan terlatih-tatih sambil menitihkan air mata. Karena badai hujan yang tidak kunjung reda, Jing Hao dan adiknya terpaksa menginap di sekolah bersama penjaga sekolah. Di tengah malam, Jing Hao teringat kembali saat ibunya masih sakit di rumah sakit. Ibunya mengatakan permintaan terakhir kepada Jing Hao untuk menjaga adiknya. Jing Hao yang telah putus asa terdiam lemas di depan pabrik. Di tengah keputusasaannya, teman-temannya datang menemuinya. Di sana Jing Hao meminta maaf karena tidak bisa lagi memberikan gaji pada mereka. Waktu yang telah dijanjikan sudah mepet, dan tidak ada tempat untuk bekerja. Mengetahui kesulitan yang dihadapi Jing Hao, teman-temannya memberikan bantuan. Mereka rela tidak digaji dan membawa pekerjaan ke rumah masing-masing. Mereka tidak ingin Jing Hao terbebani dengan masalah ini sendirian. Akhirnya, semua barang-barang pabrik diangkut dan dibawa ke rumah masing-masing. Dengan semangat dan ambisi, mereka serius segera menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 2 minggu ke depan. Dan waktu pun tiba, saat penantian hasil dari kerja keras mereka. Jing Hao dan teman-temannya mendatangi perusahaan Pak Zhao. Di sana mereka menunggu dengan jantung berdebar-debar. Jing Hao dan temannya pun dipanggil ke ruangan Pak Zhao. Di sana Pak Zhao berdiri di depan jendela dan mempersilahkan Jing Hao serta temannya untuk duduk. Jing Hao dan Pak Zhao berhadapan lagi. Dengan wajah lelah dan cemas Jing Hao menunggu jawaban dari Pak Zhao. Hasil dari pekerjaan Jing Hao dan temannya berhasil, Pak Zhao memberikan selamat pada Jing Hao. Bukan hanya membeli hasil perbaikan handphone, Pak Zhao juga meminta Jing Hao untuk bekerja di perusahaannya. Akhirnya, kerja keras yang ia lalui kini telah membuahkan hasil yang manis. Ia dan teman-temannya sangat senang dan bangga karena telah melalui banyak rintangan. Dengan rasa gembira, Jing Hao mendatangi adiknya dan memeluk sangat erat. Syukurlah adiknya telah melakukan operasi dan dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Kehidupan Jing Hao pun berubah drastis. Setelah 6 tahun berjalan, kini Jing Hao telah menjadi CEO dari perusahaan sekaligus orang kepercayaan Pak Zhao. Dari film ini, kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Terus bekerja keras, optimis, dan menghadapi tantangan. Walaupun di tengah perjalanan, terjadi berbagai rintangan yang membuat kita terpuruk. Bukan berarti usaha yang telah kita lakukan sia-sia. Ketika kita memilih untuk menyerah, maka disitulah kita akan kehilangan semua kerja keras kita. Bangkit dan hadapi bersama. Seberat apapun masalah, jika dihadapi bersama-sama, maka pasti semua akan mudah untuk dihadapi. Bagi kalian yang saat ini berada di posisi ini, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar film inspirasi ini menginspirasi lebih banyak orang lagi. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.